Shalom. Senang banget bisa ketemu sama kalian di G2 Teens Online Service hari ini. Kalian apa kabar? Teman-teman, aku ajak kalian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk. Tepuk tangan ya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan.
lebih dalam lagi untuk memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita.
Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus agar firman ini Tuhan Yesus menjadi teladan dan penolong dalam hidup kami ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Teens, apa kabar? Luar biasa semua anak-anak muda dimanapun kamu berada saat ini. Hari ini kakak mau sharing ya. Kandika mau sharing mengenai masa depan kita, my future. Tapi tentu aja masa depan kita itu sangat tergantung dalam berbagai macam faktor. Nah khususnya hari ini kakak ingin sharing ya bagaimana kita mengelola atau manage yang namanya kekuatan dan kelemahan kita, strength atau weakness kita. Nah ini menarik sekali karena begini, kita bicara dulu mengenai future atau masa depan ya. Apa sih yang terlintas di pikiran kita saat kita mendengar yang namanya masa depan? Ya masa depan tuh biasanya identik ya atau kita artikan dengan yang namanya mimpi, cita-cita, harapan ya. Oh ntar udah gede aku mau jadi ini kak, aku nanti kalau kerja mau ini kak, aku mau jadi pengusaha ini kak. Harapan aku nanti umur sekian jadi ini kak. Nah itu masa depan. Jadi tapi kita sering banget ngobrol ya mengenai masa depan dan lain-lain. Nah banyak orang menilai masa depan itu tuh mungkin dari apa? Uang ya, dari sisi akademik, kualifikasi dan sebagainya ya. Mungkin contoh nyatanya begini. Oh ya masa depan bagaimana? Mau jadi orang kaya ya. Wah kalau misalnya kamu sekarang modalnya kurang atau dapat uangnya kurang, kamu kayaknya masa depannya kurang bagus. Nah terpatoknya dari situ. Loh kalau akademiknya nilainya jelek, pasti masa depannya jelek. Oh kalau orang tuanya nggak bisa kasih modal yang besar, uang yang besar, pasti masa depannya juga kurang cerah gitu. Wah banyak hal tuh parameternya masa depan tuh kadang-kadang diukurnya dari hal seperti itu ya. Dan itu belum tentu benar. Ya belum tentu benar. Karena apa? Masa depan itu tidak semata-mata ya itu dimulai atau dinilai dari sesuatu materi yang kita punya saat ini. Ya, oleh karena itu makanya siang hari ini sama-sama kita mau belajar sebenarnya bagaimana ya apa salah satu faktor yang menentukan masa depan kita yang bukan dinilai dari materi seperti ini gitu ya. Nah seiring berjalannya waktu dalam menuju masa depan banyak hal banget yang harus kita perhatikan. Nah tadi kakak udah bilang di awal hari ini khusus ya mungkin nanti selama tema masa depan ini banyak kakak-kakak yang akan membedah gitu ya mengenai bagaimana cara kita menuju masa depan, apa-apa yang harus kita persiapkan. Nah hari ini kakak khusus membedahnya how to manage your strength and weakness gitu ya. Nah nomor satu adalah kita mesti menyadari dulu dari sekarang ya bahwa kita mesti mengelola karena gini orang itu punya kekuatan pasti punya kelemahan ya. Nah bagaimana cara kita mengelola, meramu kekuatan dan kelemahan kita sehingga itu bisa membantu kita dalam mencapai masa depan kita. Nah itu poin pentingnya ya. Nah kenapa kita harus ngomongin hari-hari ini bersama para teenager semuanya anak-anak muda remaja ya. Karena masa depan itu dimulai dari awal. Masa depan itu dimulai dari masa saat ini, sekarang juga. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita bicarakan saat ini, ucapan apa yang kita keluarkan, sikap apa yang kita lakukan, itu yang menentukan masa depan kita. Termasuk mindset kita hari-hari ini, itu yang menentukan masa depan kita. Jadi jangan main-main. Jangan main-main dengan apa yang kita putuskan hari-hari ini. Ya, jadi dimanapun teenager semua berada saat ini, perhatikan. Ini waktunya juga buat kita introspeksi diri gitu ya. Oh iya, kan apa yang aku lakukan sekarang nih ngefek nih ke masa depan aku, ke nanti aku dewasa, ke nanti aku berkeluarga, udah kerja dan sebagainya. So kita mesti hati-hati banget ya. Dari hari ini kita mesti rapihin nih kehidupan kita. Mana yang masih kurang ya, mana yang masih mungkin aku masih kadang-kadang sembarangan bicaranya, pakai bahasa yang sembarangan ya, bahasa yang kasar dan sebagainya. Nah itu kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi karakter. Merubah karakter seseorang itu susah, lama. Ya, tapi kalau itu menjadi kebiasaan terus sehari-hari, itu lama-lama akan menjadi karakter. Dan teman-teman mesti tahu karakter itu akan mempengaruhi masa depan. Nah itu dia ujungnya ya kita bicara dari hulu ke hilir ya. Jadi outcome-nya atau hasil terakhirnya itu adalah masa depan. Nah itu kalau kita urut ke belakang itu
awal-awalnya adalah ditentukan dari hari-hari ini. Nah, itu dia kenapa sedari kita muda kita mesti mengerti betul tentang hal ini. Yang pertama tuh mengenai masa depan ini, mengenai cara mengelola kekuatan dan kelemahan kita. Sebelum itu semua dimulai, nomor satu yang paling utama harus diingat ya sama-sama ya teman-teman ya, yaitu dasari dengan kasih. Ya, kita mesti sadarin siapa yang mengendalikan hidup kita, siapa yang mengontrol hidup kita. Ya, yaitu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, God is in control. Dia yang bisa mempengaruhi, dia yang bisa mengontrol kehidupan setiap kita. Nah, Tuhan Yesus ya itu adalah maunya gitu ya. Tuhan Yesus tuh memberikan masa depan yang gilang gemilang atas setiap kita. Kita percaya kita lahir di dunia ini ya bukannya tidak membawa apa-apa, kita membawa rencana Tuhan. Ya, kita lahir, kita bawa rencana Tuhan, kita kerjakan rencana Tuhan. Nah, itu adalah masa depan kita. Ya. Nah, bagian kita adalah kita diharapkan untuk menjadi berkat, untuk menjadi dampak, untuk berbuat kasih bagi banyak orang. Oleh karena itu, kenapa poin pertama itu yang paling penting ya sebelum kita bicara mengenai how to manage ya, yaitu adalah dasari dulu sebelum kita bergerak, kita mesti mengerti dulu kita bergerak buat apa. Kita meraih masa depan kita nanti mau jadi orang sukses, jadi orang kaya, boleh nggak jadi orang kaya? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Boleh aja. Kita mau jadi presiden, mau jadi pilot, mau jadi anggota DPR, apa segala macam pejabat, boleh-boleh aja nggak ada masalah. Cuman apa yang mendasari kita untuk kita mencapai masa depan tersebut, ya? Nah itu yang penting, dasari segala sesuatunya dengan kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi teman-teman semua, kalau teman-teman baca dengan betul, merenungi firman ini, ayat 1, ayat 2, ayat ketiga, teman-teman akan menyadari betul bahwa percuma, ya percuma bahkan kita mempunyai karunia bernubuat, rohani banget tuh sebenarnya, bisa berkarunia bernubuat, ya kita mengetahui segala rahasia, memiliki segala pengetahuan, pinter, cerdas, ya cerdas cermat, selalu juara, selalu ranking ya, ranking 1 dan sebagainya. Tapi kalau semua itu tidak didasari dengan kasih, percuma, gunanya buat apa? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya orang yang begitu ambisius ya untuk menjadi pintar, untuk menjadi ilmu pengetahuannya banyak, juara kelas dan sebagainya, bagus. Tapi tidak dilakukan dengan dasar kasih, apa jadinya? Jadinya melenceng, jadinya apa? Jadinya bikin bom. Jadinya mempergunakan kepintarannya, kecerdasannya untuk sesuatu hal yang dia sendiri, dia nggak ngerti kenapa dia harus ada di dunia ini. Ya, dia mungkin tidak kenal Tuhan, tidak mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Nah itu dia, that's why kadang-kadang gak habis pikir kalau lagi baca berita gitu ya. Ini orang lulusan terbaik, ini orang pinter, ahli kimia dan sebagainya, tapi bikin bom gitu kan, jadi teroris. Nah ini dia bahayanya ketika mengejar sesuatu hal tanpa didasari kasih. Bahkan tidak ada pondasi kasih sama sekali. Nah ini bahayanya. Nah oleh karena itu dari sekarang kita usia muda, kita mesti mengerti betul apa aja yang nanti akan kita lakukan di masa depan kita. Dasarilah itu dengan kasih, dasarilah dengan satu tujuan ya, bahwa Tuhan ciptain kita tuh untuk hal tersebut ya. Jadi kalau kita nggak menyadari tentang hal itu dan nggak mempunyai mindset tentang hal itu, yang ada ya sama lah kayak sekarang. Kita pengen followers kita banyak di Instagram ya. Wow teman-teman follow gue dong, iklanin gitu kan, follow gue ntar gue follow back ya gitu. Wow adu follower kamu berapa sekarang, kamu berapa. Kalau itu didasarinya tuh untuk mencapai follower tinggi tuh apa maksudnya, kenapa, why. Kalau kita nggak tahu tujuan kita kenapa kita harus punya follower banyak, yang jadi apa, pamer, sombong, congkak, bikin orang iri hati dan sebagainya. Untuk gaya-gayaan. Untuk kasih lihat, lihat nih follower. Yang ada apa? Orang iri hati, ntar orang kepahitan. Yang ada menimbulkan hal tersebut. Buat apa? Percuma.
Tapi kalau kita memiliki satu tujuan atas dasar kasih, aku ingin memiliki follower yang banyak dengan cara ini. Kenapa? Supaya setiap aku posting, aku bisa memberitakan firman Tuhan dan semakin banyak orang yang membacanya. Mungkin orang bisa dikuatkan, mungkin orang bisa mendapatkan inspirasi. Nah seperti itu. Ujung-ujungnya adalah menjadi satu dampak. Ya, bagaimana Tuhan Yesus semakin dikenal. Bukan menjadi, kita semakin terkenal, kita famous gitu kan. Yang penting, makanya kita lihat sekarang tuh, sorry to say ya, akun-akun YouTube, apa segala macam, influencer-influencer yang ada, harus benar-benar kita pilah-pilah teman-teman semua ya. Ada yang memamerkan kekayaan, memamerkan buang-buang uang, royal, mobil mewah, pesawat jet. Sekali lagi kakak bilang gak salah jadi orang kaya, gak salah. Tapi ujungnya Tuhan mempercayakan satu berkat yang begitu besar atas setiap kita, bukan untuk pamer, itu yang salah. Ya, jadi kekuatan kita pun nanti kakak akan bahas di belakang ya. Kita balik lagi berbicara mengenai kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang kita punya itu bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer, bukan untuk overpower sehingga bisa menghina orang atau apa segala macam, membuat orang lain iri ya dengan kita memamerkan buat orang. Bukan, Tuhan tidak pernah menitipkan satu berkat atas setiap kita tuh untuk tujuan itu, bukan, tapi untuk menjadi berkat. Itu yang harus kita sama-sama mengerti gitu ya. Sedari kita muda ya, bahwa jangan sampai segala sesuatu rencana kita, segala satu tujuan bagus sekali. Dari muda, anak muda yang udah ngerti nanti 2 tahun kemudian aku mau jadi apa, 3 tahun, 4 tahun nanti aku lulus mau jadi ini. Wah itu bagus banget kalau anak muda sedari kamu muda, kamu udah setting, kamu udah merencanakan, kamu udah planning gitu ya. Bahwa aku mau ambil itu bagus banget. Tapi apa dasarnya? Terus kalau udah sampai apa tujuannya? Nah itu yang terpenting ya, yang harus hari-hari kita ingat. Nah yang kedua, kita mulai masuk lebih dalam lagi mengenai strength dan weakness gitu ya. Bagaimana kalau di dalam perusahaan gitu ya, kakak sudah bekerja. Biasanya sebelum kita memulai sesuatu, kita ngecek dulu diri kita sendiri. Sebelum kita mulai berperang, kita melakukan pengecekan pribadi. Apa yang aku punya? Ceritanya kita mau pergi berperang gitu ya. Kita ngecek senjata kita apa, berapa banyak, ya jubah yang kita pakai seperti apa, kuat nggak, tahan peluru nggak, ya kan? Terus bagian mana nih yang kita bisa diserang musuh, bahaya, ya kita atur strategi. Wah bagian leher nih paling bahaya nih, ini kalau sekali ketusuk bisa langsung meninggal gitu kan, dipakai perlindungan gitu kan. Bagian mana lagi yang harus kita kuatkan? Nah biasanya kita sebelum berperang lakukan hal itu, kita cek dulu ya. Sama dalam pekerjaan pun, di dalam perusahaan sebelum kita bekerja ada yang namanya SWOT gitu ya. Strength, weakness, opportunity, threat gitu. Nah itu gunanya apa? Kita tuh melihat dulu di dalam tubuh kita, kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana. Supaya apa? Kita berperang jangan seperti orang bodoh. Main maju-maju aja lari, tapi kita nggak ngerti. Kita nggak ada planning, kita nggak mempersiapkan diri. Nah itu seperti orang yang berperang, orang bodoh yang berperang. Kita harus mengakui teman-teman ya bahwa nobody's perfect. Gak ada orang yang sempurna. Ya Tuhan izinkan itu terjadi bahwa nobody's perfect. Kenapa? Nah ini dia. Contoh ya, kakak ini punya kelemahan. Salah satunya, kelemahannya banyak nih kayaknya ya. Tapi salah satunya pelupa. Jadi orangnya tuh lupaan, udah dari dulu tuh suka begitu. Jadi karena kan orangnya sanguin ya, sering ngobrol sama orang, sering excited gitu ya. Ngobrol merencanakan sesuatu, banyak ide gitu kan, idenya banyak sekali. Tapi sisi negatifnya atau sisi jeleknya itu kadang-kadang jadinya suka lupa gitu ya. Jadi kalau udah ngomong sesuatu, iya nih diyayain atau nggak dicatat di agenda terus akhirnya lupa dan sebagainya. Nah itu weaknessnya. Nah yaitu suka lupa karena suka terlalu cepat ambil keputusan. Nah itu bahayanya gitu kan. Tapi di dalam perjalanan kakak menyadari itu satu weakness, ya satu kelemahan. Tapi bukan berarti dengan adanya kelemahan itu terus go down, terus kakak mundur dari pelayanan, terus nggak semangat lagi kerja dan sebagainya. Tidak, justru dengan adanya kelemahan tersebut, itu adalah bagian di mana kakak sangat mengandalkan Roh Kudus, sangat mengandalkan Tuhan. Kita diajarkan kita tidak menjadi manusia yang superior, yang superman, semuanya bisa terbang, bisa ini, bisa.
Pasti di antara kita punya weakness. Mungkin itu kelemahan kakak, pelupa. Mungkin kelemahan teman-teman, adik-adik semua beda-beda ya. Macam-macam kelemahannya. Ada yang mungkin kelemahan secara pelajarannya ya. Kadang-kadang tuh kalau ngobrol sama teman ada yang nilai IPS-nya bagus, tapi nilai IPA-nya jeblok. Hafalannya bagus, geografi bagus, sejarah bagus, tapi nilai seninya jeblok. Atau sebaliknya, karena dia seni banget otak kanan gitu ya. Wah, kalau disuruh main piano kesenian kerajinan tangan nilainya 9 semua kan. Giliran matematikanya 5, 4 gitu kan. Nah, itu pasti ada weakness gitu. Nah, disitulah letak di mana kita diingatkan bahwa kita manusia belumlah sempurna ya. Kita tidak sempurna. Oleh karena itu tidak alasan Tuhan izinkan adanya kelemahan. Gimana? Supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Ya, kita buka firman Tuhan, saudara-saudara sekalian, di Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini poin penting di mana di dalam kelemahan kita mesti percaya sepenuh hati, segenap hati kepada Tuhan. Ya, libatkan Tuhan dalam setiap apapun keputusan kita. Libatkan Tuhan dalam setiap apapun pilihan-pilihan di kehidupan kita. Kamu pilih jurusan, ya, kamu pilih sekolah, kamu pilih mau ngeles apapun itu. Libatkan Tuhan. Kenapa? Karena manusia kita bukan superior, kita gak bisa semuanya kendalikan sendiri, pokoknya beres lu tenang aja, gue bisa mikirin semua dari A sampai Z, gak bisa. Kita butuh Roh Kudus, butuh Tuhan. Itu dia bagaimana mengelola yang namanya weakness kita, yaitu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Gimana caranya Kak? Setiap kali kita menghadapi hal tersebut, itu rasanya ada kayak sedikit trauma, rasanya ada sedikit ketakutan ketika kita masuk ke area di mana kita lemah. Bagaimana mengatasinya? Berdoa, minta kekuatan, minta perkenanan Tuhan terus atas kita. Ya teman-teman ya. Tahu nggak? Mungkin orang pintar tuh banyak dicari. Wah di sini pintar. Yang ini orang pintar tuh gajinya gede Kak katanya. Oh ya gimana cara jadi orang pintar lah caranya segala macam. Tapi tahu nggak sih orang pintar tuh kalahnya sama orang apa? Mungkin orang pintar bisa menjawab seluruh pertanyaan. Mungkin orang pintar kalau di setiap meeting tuh bisa ngejelasin secara lengkap. Tapi orang pintar tuh tetap kalah. Ada yang bisa ngalahin, tahu gak sama siapa? Orang pintar tuh kalah sama orang beruntung. Ketika kita melekat sama Tuhan, ketika kita mengikuti semua perintah Tuhan dan melakukannya, sesungguhnya kita akan menjadi orang yang beruntung. Amin saudara. Ya hidup kita akan baik dan beruntung. Nah oleh karena itu lebih penting saudara, dari sekedar kita mengejar ilmu pengetahuan, pintar dan segala macam. Tapi bagaimana Tuhan memberikan perkenanannya atas setiap kita, sehingga setiap pintu bisa dibukakan. Ya, Tuhan akan mempertemukan orang-orang yang baik kepada setiap kita. Nah itu luar biasa. Jadi rendah hatilah terhadap setiap weakness atau kelemahan kita. Ya, datang pada Tuhan dengan rendah hati. Ya, kita minta sama Tuhan, Tuhan ini adalah seperti adanya aku, Andika, seperti ini dengan kelemahan aku yang ada. Aku datang dalam hadirat-Mu, aku mau buka hatiku, mau diajar, dibentuk. Seperti bejana yang dibentuk semakin indah, semakin hari. Mungkin kalau masih salah atau masih kurang oke, dihancurkan lagi, dibentuk lagi, dihancurkan lagi. Nah disitulah kita mesti manage hati kita, manage mindset kita. Jadi orang jangan keras, jadi orang harus mau dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan rencana Tuhan. Nah disitulah kita belajar. Ya, kita bisa sampai dengan hari ini, kita bisa di posisi kita saat ini bukan karena kekuatan kehebatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena Tuhan yang memampukan kita. Di situ kita belajar mengelola weakness kita. Ya, jadi jangan jadikan weakness itu sesuatu yang bikin kita down, jangan. Tapi jadikan itu satu kesempatan di mana Tuhan bisa bekerja atas kehidupan kita. Amin. Jadi setiap kehidupan kita tuh pasti kasih ruangan mujizat bekerja, kasih ruangan sesuatu yang ajaib bekerja. Karena kalau semuanya kita mikirin mentok, semuanya kita pikirin dari A sampai Z, wah pikiran Tuhan itu tidak terselami. Ada banyak hal kita mentok ketika di dalam masalah dan sebagainya, kita nggak tahu lagi jalan keluar, nggak tahu lagi solusinya. Di situ Tuhan Yesus akan bekerja. Itulah kelemahan kita harus akui. Datang dengan rendah hati, Roh Kudus akan bekerja memberikan kita hikmat, membuka jalan. Ya, di dalam perjalanan kakak juga dalam berkeluarga, dalam mencari
pekerjaan, pelayanan gitu ya. Banyak hal gitu ya di dalam kehidupan ini juga bertemu dengan sesuatu tuh yang membuat kita takut, membuat kita lemah. Tapi kakak bisa ada saat ini berdiri, sharing dengan adik-adik semua walaupun kita online ya. Itu semua benar-benar karena anugerah Tuhan dan benar-benar kakak akui itu di hadapan Tuhan bahwa Tuhan inilah kelemahan aku butuh perkenananmu, aku butuh Tuhan selalu kekuatan yang berasal dari Engkau, aku butuh terus penyertaan Roh Kudus dalam apapun yang aku mau ngomong, aku ketemu orang, meeting dan sebagainya, selalu butuh pertolongan dan penyertaan Roh Kudus. Yang ketiga ya, yang terakhir ya. Jadi itu bagaimana mengelola kelemahan kita. Nah sekarang di samping kita memiliki kelemahan, kita juga memiliki kekuatan gitu ya. Nah bagaimana dalam rangka kita menuju ke masa depan kita ya, kita sudah manage itu kelemahan kita. Nah kita masing-masing punya kekuatan. Kekuatan misalnya ya, pintar berbicara, ya pintar mengarrange, manajemen, ya pintar membuat segala sesuatu. Banyak hal, talenta atau skill yang kita punya, yang Tuhan sudah berikan, percayakan atas setiap kita. Bagaimana manage-nya? Bagaimana mengelolanya? Kalau sesuatu kekuatan yang luar biasa salah dikelola, ya teman-teman mungkin pernah nonton film Hulk gitu ya. Hulk kalau marah jadi gede, jadi sangat kuat, bisa banting-banting, bisa rubuhin rumah, gedung, apa segala macam ya. Nah kita lihat super power, begitu kekuatan yang luar biasa, tapi kalau tidak digunakan dengan benar, dengan baik, itu tidak memuliakan nama Tuhan. Nah oleh karena kita mesti mengerti juga, di dalam kelemahan kita juga ada kekuatan. Nah bagaimana memanage kekuatan kita itu? Nah kita baca firman Tuhan dulu ya di Filipi 2 ayat 3-4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah ini poin penting di mana Tuhan mau setiap kekuatan kita tuh sebenarnya bukan buat diri kita sendiri. Kita harus menyadari kita tuh dikasih kekuatan tuh bukan kita untuk jadi Superman, super power, sehingga orang takut sama kita, sehingga orang hormatin kita, apa segala macam, ngefans sama kita. Bukan. Tuhan mau itu bukan buat kepentingan kita sendiri ya. Sebaliknya adalah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi Tuhan mau ya kita jangan egois. Ya, kita jangan menggunakan kekuatan kita itu tuh untuk demi apa? Demi untuk popularitas kita dan apa sebagainya, bukan. Ya, jadi ini yang harus kita mengerti, kita pun masih butuh orang lain. Kita hidup ya, jangan sombong dengan kekuatan kita, jangan sombong dengan skill kita. Ya, terus ini ada pembahasan menarik gitu ya, yang mungkin jawabannya pun nggak ada benar, nggak ada salah. Nah ini sering kakak baca artikelnya gitu ya, banyak orang yang membahas ini. Terus gimana ya kalau kita punya kekuatan, kita punya kelemahan? Focus on our strength atau focus on our weakness? Dua-duanya benar ya. Kita harus fokusnya kemana nih? Fokus kekuatan kita, kan kita katanya hidup harus fokus, harus milih dong. Mana yang harus kita lebih konsentrasi gitu ya. Fokusnya di kekuatan kita apa fokus di kelemahan kita? Nah ini jawabannya gak ada benar, gak ada salah. Ya, ketika kita bicara, kita harus fokus di kelemahan kita. Benar juga, kalau kita lemah ya kita harus asah dong. Kayak tadi contoh, saya orangnya pelupa, itu kelemahan saya. Saya gak boleh pasrah, ya udahlah gue Andi kasih pelupa gitu. No, gue harus belajar gitu ya. Ya, kakak harus belajar bagaimana tidak menjadi pelupa. Tulis di agenda, tulis di handphone, kalender, pasang alarm, membiasakan diri untuk memperbaiki, ya, untuk memperbaiki kelemahan. Nah, terus kekuatan kita juga harus difokusin dong, benar juga, ya, dengan pisau itu diasah semakin tajam, semakin hari semakin tajam, ya itu kekuatannya itu terus menerus semakin hari makin tajam. Sama, kita juga gitu. Nah, tapi di balik semua itu, di atas semua itu, untuk apa kita lakukan itu sebenarnya? Pertanyaan besarnya itu. Bukan hanya fokusnya di mana, pilih yang mana, bukan. Untuk apa kita lakukan itu? Untuk apa kita menjadi kuat? Untuk apa aku yang pelupa menjadi pengingat? Itu untuk apa? Apa untuk kesombongan diri? Ya, apa untuk superior diri apa segala macam? Nah, itu jauh lebih penting. Ya. Jadi oleh karena itu marilah kita mengasah diri kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi dampak bagi orang lain. Seperti apa? Seperti Yesus teladan kita datang ke dunia melayani ya, menjalankan misi dari Allah. Nah, itu penting. Ya, jadi mari kita sama-sama belajar lebih peka lagi. Lebih peka apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Lebih peka bagaimana Tuhan mengarahkan kita ya. Buang keangkuhan, kecongkakan, kesombongan,
kalau kamu hari ini, wah aku pinter komputer, aku pinter sistem segala macam. Buat apa? Apakah itu sesuatu hal yang membuat Tuhan Yesus dikenal, ditinggikan, dimuliakan? Nah, atau tidak? Ya, apakah itu membuat teman-teman kamu lebih dekat sama Tuhan atau malah menjauhi Tuhan? Nah, itu coba dicek. Ya. So kata kuncinya adalah embrace your strength and fix your weakness. Mari kita mensyukuri. Kita mensyukuri kekuatan kita. Jangan kita sombongin, tapi kita mensyukuri kekuatan kita untuk menjadi berkat dan mari kita memperbaiki kelemahan kita. Nah, itu kuncinya hari ini yang mau Kakak sampaikan buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Jadi masa depan Tuhan sudah persiapkan. Masa depan yang gilang gemilang. Masa depan yang jauh melebihi masa depan yang ada di dunia ini. Karena itu masa depan yang kekal. Nah, sekarang kita mari fokus. Ya, Tuhan itu bagian Tuhan. Tuhan siapkan masa depan, ya, Tuhan siapkan rancangannya damai sejahtera, ya, Tuhan siapkan segala sesuatu yang baik buat kita. Bagian kita adalah bagaimana kita memanagenya, bagaimana hidup itu pilihan, life is a choice gitu ya. Nah, tugas kita nih dari kita muda mau berubah atau enggak. Saat ini teman-teman dimanapun teman-teman berada sedang mendengarkan pesan ini. Dan ini menjadi satu pilihan bagi teman-teman yang mendengarkan. Oke, aku berubah atau ya udahlah Kak Dika mungkin cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya udah gitu aja. Atau teman-teman menerima, membuka hati firman ini ya apa yang disampaikan hari ini dan itu membuat teman-teman berubah. Ya, percayalah ya, terima buka hati ya untuk kita sama-sama menerima bahwa di atas kelemahan kita tuh ada kekuatan dan itu semua berasal dari Tuhan. Ya, maka hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Engkau akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan buat kesempatan kami boleh sharing Tuhan siang hari ini dimanapun kami berada. Mungkin kami terpisahkan ruang dan waktu tapi kami percaya Tuhan. Kuasa Tuhan selalu menyertai setiap kami. Roh Kudus selalu menyertai, menuntun kami. Dan kami percaya Bapa biar siang hari ini kami anak-anak mudamu boleh mengerti bahwa di dalam kami itu ada kekuatan dan kelemahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Nah, tugas kami Tuhan, bagaimana dengan kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri kami itu, kami boleh bergerak maju sebagai anak muda, kami boleh memperbaiki diri kami bersyukur dengan kekuatan kami, dan kami akan memperbaiki terus Tuhan setiap kelemahan-kelemahan kami dan kami mau manage Tuhan. Sehingga kami menjadi orang yang lebih baik dan kami menjadi dampak di setiap ucapan kami, tingkah laku kami, perilaku kami, keputusan-keputusan yang kami ambil Tuhan. Itu boleh menjadi berkat, boleh menjadi dampak. Dan orang-orang boleh melihat ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami Bapak. Tuhan berkati anak-anak mudamu di tempat ini di GBWFC Tuhan, teenagers, dimanapun kami berada saat ini, biarlah berkat Tuhan menyertai, melingkupi, memberikan kepintaran kecerdasan ilahi dalam setiap studi kami Tuhan. Biar kami dipakai Tuhan dengan luar biasa, dahsyat dan ajaib ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, berkati gereja kami, berkati Bapak Gembala Tuhan di tempat ini, Pak Himawan, beserta para wakil Gembala Tuhan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai setiap pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Bapak, orang tua kami juga Tuhan Yesus lindungi, sertai, berikan kekuatan Tuhan, perlindungan dari Yesus kemanapun kami pergi, jauhkanlah dari segala sakit penyakit, virus, mara bahaya atau apapun juga ya Bapak. Kami terima Tuhan dengan sukacita Tuhan, firman-Mu siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin.